Pemirsa, tepat di bawah kaki Bukit Holbung ini ada sebuah desa wisata yang kaya akan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Batak yang masih terjaga. Kita akan ke sana. Pemirsa, ini adalah sarkofagus. Jadi sarkofagus itu batu makam. Inilah Kilau Permai, Desa Wisata Haria Rapohan. Saya tidak pernah berhenti kagum pada keindahan desa-desa wisata di Indonesia, pemirsa. Apalagi saat ini, pemerintah kita memang sedang gencar membangun pariwisata di Nusantara melalui pengembangan desa wisata. Begitu menginjakkan kaki di desa wisata Haria Rapohan, saya disambut dengan pesona alam yang begitu memikat. Berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Desa Haria Rapohan disahkan menjadi desa wisata pada tahun 2022 lalu. Diberi predikat sebagai desa wisata kategori maju. Tahun ini, Desa Haria Rapohan juga masuk 75 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Iya, serentak. Senyumnya mana? Namun ada satu hal lagi yang menarik bagi saya. Ternyata Desa Haria Rapohan merupakan salah satu kampung halaman marga Sihotang, saudara Sinambela. Kak Fanta! Halo, Kak! Tidak heran begitu tiba, saya langsung merasakan kekerabatan yang erat dengan warga di sini. Keren sekali latihan. Adik-adik udah bisa istirahat, Dek. Terima kasih ya. Berarti orang kenal dulu dengan Bukit Holbung. Iya, pertama-tamanya itu terkenal Desa Harapan itu karena Bukit Holbungnya. Banyak orang yang nggak tahu ke desanya itu, dikira Bukit Holbung itu terpisah dengan desa wisatanya. Rupanya lebih banyak lagi yang ditemukan di desa wisata ini. Dan uniknya di desa kita ini yaitu Muslim friendly. Disebut dia Muslim friendly karena umat Muslim sama umat Kristiani itu hidup bersama dia, Kak. Dan yang lebih uniknya lagi itu mayoritas warga kita itu Kristen. Akan tetapi di sini nggak ada gereja, yang ada itu hanya masjid doang. Jadi kita kalau mau ke gereja itu ke desa tetangga. Berarti di sini toleransinya sangat ini iya, ya, Kak, ya? sangat bagus. Tapi aku penasaran juga nih, Kak. Kakak kan juga dengan teman-teman yang anak generasi muda juga ya yang ikut ambil bagian ya Iya. ke dalam pengembangan desa wisata Haria Rapohan. Ada tantangannya nggak sih, Kak? Iya, tantangannya banyak, Kak. Masalah yang pertama itu masalah sampah. Memang sih sejauh ini kesadaran masyarakatnya sudah lumayan sadar, tapi harus kita tingkatkan lagi, Kak. Masalah jalan protokol itu, Kak, itu memang jalan provinsi, tapi untuk tahun ini memang udah akan diperbaiki. Berarti masih ada banyak PR, tapi pelan-pelan lah ya, iya. Kak. Oh, ya, luar biasa. Tapi maksudnya masyarakat sendiri dari Desa Haria Rapohan mendukung dengan dengan desa wisata? Iya, mendukung, Kak. Karena dari segi mendukungnya yang pertama itu masalah hal kecilnya itu masalah gotong royong. Jadi di sini setiap hari Jumat itu udah melaksanakan Jumat bersih, tanpa kita aba-abain pun orang itu udah langsung ambil alih orang itu. Dan kalau ada tamu kita langsung senyum orang itu pun udah langsung senyum, udah welcome langsung orang itu, Kak. Ya
Ya ampun Kak, aku penasaran. Aku juga ingin lihat-lihat makanan tradisional, jadi produk UMKM di sini. Terus aku pengen lihat alamnya dan ingin menginap juga rencananya di sini. Boleh ya Kak ya? Boleh Kak. Ingin merasakan living lokal ya mungkin. Iya, ya? living lokal ya. Apa lagi yang bisa kita lihat nih? Iya, kita sekarang ada lagi di situ UMKM kita yaitu membuat tipa-tipa Kak. Boleh. Nanti kita ke sana langsung Kak. Boleh Kak. Tipa-tipa juga ini. Tipa-tipa Kak? Iya, ini salah satu produk UMKM Desa Wisata Hari Rapohan Kak. Boleh aku coba ya Nambur ya? Iya. Kalau lebih tahu detailnya Kak bisa sama Bapak ini, kebetulan dia pengelola UMKM di sini juga. Jadi gimana ini Kak kalau tipa-tipa? Ya kita dari UMKM PTH atau Pondok Tani Hari Rapohan menggali masakan-masakan tradisi atau kuliner kita, yaitu ada dari tipa-tipa lah. Yang sekarang kita yang hadapi ini dari tipa-tipa. Tipa-tipa merupakan salah satu kuliner khas Pulau Samosir pemirsa. Padi yang sudah direndam semalaman kemudian disangrai hingga gurih. Baru kemudian ditumbuk dengan lesung. Tahukah pemirsa, lesung di Desa Hari Rapohan ini sudah berusia 400 tahun. Masuk mengganti jajanan kayak zaman sekarang kan, jajanan itu dari kerupuk atau dari ini. Jadi yang tahu orang-orang tua kita atau nenek moyang kita ya buat jajanan itu cuman dari hasil tani juga, dari beras, dari ubi. Oh, manggadong ini dulunya zaman-zaman nenek moyang kita sebelum beras itu banyak, nenek moyang kita sama bapak-bapak kita yang dulu menanam gadong atau dalam istilah sekarang singkong atau ubi kayu. Terus waktu zaman dulu orang tua kita kalau mau kerja ke ladang, orang tua kita masak gadong ini untuk sarapan paginya. Dan dibuatlah satu masakan khas Batak itu dengan air nahon nasiran, yang artinya air yang digarami. Airnya digarami. Ya, air yang digarami dan dikasih bumbu-bumbu. Bumbunya contohnya kemiri yang dibakar, bawang putih yang dibakar juga ada dia, terus ada bawang bataknya. Oh, tetap ada bawang batak. Iya, ada bawang merahnya. Ada juga jahe dan kunyit sedikit dan dikasih serai ya Pak? pakai serai atau di dalam bahasa Bataknya sangge-sangge dan sirias atau kecomprang. Ini kecomprangnya untuk membuat rasa wanginya, rasa harumnya biar enak diminum, dan ubinya atau gadongnya biar laku dah dimakan orang nenek moyang kita atau orang tua kita dulu waktu zaman-zaman kerja ke ladang. Sebagai orang Batak, saya akrab dengan kudapan dari ubi atau gadong. Tetapi untuk makan ubi rebus dengan kuah berempah seperti ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Jika saya tidak berkunjung ke Desa Hari Rapohan, mungkin saya tidak akan pernah tahu tentang kearifan lokal orang Batak yang satu ini. Jadi bumbunya ini sebagai perasa. Ya, perasa biar untuk melengkapi rasa hambar ubi ya gitu ya Pak Tua ya. Ada apanya enaknya lah. Kalau cuma nari putu doang, saya kira ubinya nggak masuk-masuk.
Setelah menikmati kuliner Batak khas desa Hariarapohan, saya mengunjungi salah satu kampung adat atau huta yang ada di sini. Huta Simarmata. Objek historis yang ada di dalamnya membuat Huta Simarmata menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke desa Hariarapohan. Suasana Huta Simarmata bisa dibilang unik. Dikelilingi oleh bebatuan yang dulunya diduga sebagai benteng pertahanan. Rumah-rumah adat Batak yang masih berdiri kokoh. Lalu hal yang paling menarik perhatian saya adalah sarkofagus atau batu munung yang merupakan peninggalan leluhur marga Simarmata. Pemirsa, ini adalah sarkofagus. Jadi sarkofagus itu batu makam. Nah, ini sarkofagus batu makam Raja Simarmata. Nah, kalau nggak salah sih diperkirakan usianya itu mungkin ratusan tahun ya. Tapi ada juga yang mempercayai sampai udah ribuan tahun. Dan ada yang bilang sekitar 300 atau 400 tahun. Biasa. Dan masyarakat di sini, uniknya masyarakat di sini juga masih menjaga keberadaan sarkofagus makam Raja Simarmata. Akhirnya aku sampai di rumah Kak Sari. Capek ya? Oh ya, silakan masuk. Terima kasih Kak. Halo Kak Lestari. Ya, silakan masuk. Horas Kak. Wah, ya ampun, asiknya. Aku ini pertama kali loh Kak nginep di dalam rumah Batak gitu. Ini rumah udah berapa Kak umurnya? Ini mungkin udah ada 4 generasi, jadi udah lama banget sih. Dari opung kakak, opung dari kakak, opung lagi gitu, opungnya lagi gitu. Jadi memang udah tua banget sih rumahnya. Tapi masih berdiri kokoh ya Kak? Iya, masih berdiri kokoh. Karena memang rumah ini nggak pernah kosong. Jadi biasanya kalau rumah ditinggali kan dia tetap bagus. Nggak gitu. terawat ya kan kalau nggak ditinggalin. Iya. Ya, asik ya Kak, berarti wisatawan kalau datang ke Hariarapohan tuh diajak menginap di rumah adat Batak ya. Dan kebetulan tamu-tamu kami juga nggak hanya dari orang kita dari Indonesia sih, udah ada yang dari luar juga gitu. Dan mereka ya senang-senang aja. Kadang-kadang mereka kaget, oh rumahnya seperti ini. Gitu. Nanti mau menginap di sini Kak, terus sepertinya besok masih mau lanjut lagi berkeliling ke Hariarapohan. Tadi sudah lihat tarian, terus lihat produk-produk UMKM. Ada banyak ternyata potensi. Iya. Selamat pagi dari desa Hariarapohan. Dari ruang depan, saya sudah mencium aroma andaliman yang begitu khas. Jika boleh berkata jujur, ini yang paling saya tunggu pemirsa. Sarapan mie goma. Ciri khas Samosir sih. Tapi ada juga bumbu khasnya namanya andaliman. Andaliman itu yang paling khas. Iya, betul. Bagi saya, makanan yang satu ini menimbulkan nostalgia. Layaknya comfort food. Terima kasih Mbak Lestari untuk ya. Oke. Aku ingin mencoba kuahnya ini.
Selamat makan ya Kak. Pemirsa, ini saya pertama kalinya mencoba mie gomak. Bukan pertama kalinya sih, pertama kalinya kembali. Setelah dulu SMA di Bali G. Di Medan nggak nemu yang kayak gini Kak. Oh gitu ya. Iya. Ini enak sekali loh Kak. Serius ya. Makasih loh. Terima kasih kembali Kak. Iya serius. Ini mengobati rasa rindu. Pemirsa harus datang ke Desa Hari Pohan, menginap dan cobain mie gomak Kak Lestari. Tapi Kak Lestari kenapa Kak akhirnya mau join ke wisata? Awalnya sih nggak kepikiran, cuma belakangan setelah saya pikir-pikir kalau wisata itu kan identik dengan bersih seperti itu. Jadi saya pengen supaya desa ini lebih bersih aja gitu. Dan kebetulan memang didukung sama masyarakat juga sih seperti itu. Berarti dulu kakak balik lagi ke kampung tahun berapa? Tahun 2020. Oh, dulunya berarti merantaunya kemana Kak? Saya di Cirebon. Apa yang membuat mau kembali Kak? Kalau mau kembali itu sebenarnya waktu itu karena orang tua saya sakit sih. Sebenarnya untuk kayak nemenin mereka gitu. Tapi belakangan saya pikir ya udahlah gitu. Saya awalnya sih saya kayak gotong royong sendiri, gotong royong ngajak masyarakat, terus apa pemerintahnya bilang ya udahlah gitu. Rumahnya dibikinin homestay seperti itu. Niat dari Kak Lestari bersambut lah juga ya. Iya, sama masyarakatnya juga mendukung juga seperti itu, sama pemerintahnya juga. Sejak awal dibangun, Desa Wisata Haryara Pohan memang menitik beratkan visi dan misinya pada pemberdayaan warga. Itulah mengapa produk UMKM menjadi salah satu pilar dalam pengembangan desa wisata ini. Harus juga dek. Lagi masak dodol Bu. Iya. Kemarin kita udah buat tiba-tiba ya Bu ya. Iya tiba-tiba. Tiba-tiba sama manggadong. Iya menggado. Sekarang dodol. Iya dodol. Penasaran lah aku gimana dodol UMKM Bow ini. Iya. Udah sampai apa kan Bow? Udah banyak peminat ya? Udah. Banyak. Berapa jam buat dodol nih Bow? Tergantung bulannya jadi kalau segini kan buatnya ini 5 jam. Oh 5 jam Bow. Tapi kalau ukurannya kita ngaduk 5 kilo, 7 jam, 8 jam mau nyampe nih. Itu kayaknya produk Bow ya? Iya. Boleh kulihat ya Bow ya? Boleh silakan. Ya lihat lah. Ini ada bandrek juga Bow ya? Iya ada deh. Ini kemarin Bow bilang ya bandreknya malatam. Iya malatam gitu. Selain dodol, Bow Derlina juga membuat bandrek bubuk siap saji. Dirinya memang senang memasak. Iya. Itu kalau namanya orang Batak bilang malatam itu kan Bang, Dek, 2 jempol. 2 jempol malatam. Malatam. Sungguh luar biasa, enak mantap gitu. Mantap. Coba ya Bow ya. Ya silakan coba. Oh dia teksturnya beda ya Bow ya dari dodol yang pada umumnya. Dia itu baru masak kan? Dapat berdaya lewat UMKM Desa Wisata Haryara Pohan adalah kebanggaan tersendiri bagi Bow Derlina. Malatamnya terasa, nggak gitu manis juga. Malatam pemirsa. Datang itu. Ayo Bang. Ini wisatawan paling senang kayaknya ini ya Bow ya. Malatam Bow. Iya malatam. Bandrek malatam.
Bulatam. Iya, yes, Bulatam. Asik kali ya bau gini ya bau. Iya. Ditemani si Oe. Berwisata di Hari Rapohan, saya dapat katakan bahwa desa ini adalah desa sejuta budaya. Seperti julukannya, Jampalan Naloma atau tanah yang berlimpah. Desa Hari Rapohan sungguh berlimpah budaya dan sumber daya alam. Ada satu harapan melalui pengembangan desa wisata ini. Alam menjadi lestari, budaya semakin luhur, dan masyarakat sejahtera.